Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Kali ini saya masih melanjutkan pembahasan mengenai tulisan Gus Rumel di laman komunitasnya Pamitnya Ngantor yang sempat diedit itu, sahabat. Ini saya jelaskan dulu duduk perkaranya ya. Jadi Gus Rumel itu kan awalnya membuat satu tulisan bahwa ada 75 lebih isnad hadis yang sanatnya itu melalui Ubaidillah bin Ahmad. Nah, kemudian beliau menampilkan ada 5 ulama di tulisannya yang di situ mengkonfirmasi bahwa memang betul ada yang namanya Ubaidillah. Nah, kemudian saya kritis terhadap poin pertamanya dulu, hujah pertama dan juga syahid yang pertama beliau tampilkan. Di situ beliau menampilkan satu ulama yang bernama Abdul Haq Al-Isbili mendapatkan ijazah dari Imam Abdul Qasim An-Nafat yang ketersambungannya sampai baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau juga menampilkan syahid atau redaksi Arabnya yang beliau nukil dari manuskrip asli. Nah, di situ Abdul Haq Al-Isbili disebutkan mendapatkan ijazah hadis dari Abdul Qasim An-Nafat itu pada tahun 467 di tulisan yang sebelum diedit, sahabat. Di situ sudah sesuai antara penyampaian beliau dalam redaksi Indonesia dengan syahid atau matan redaksi Arab yang beliau nukil dari manuskrip asli itu sudah sesuai, sahabat. Saya tidak mempermasalahkan itu sebetulnya dari awal. Akan tetapi saya justru mempermasalahkan tahun yang ada di situ, yaitu Abdul Haq Al-Isbili mendapatkan ijazah dari Imam Abul Qasim An-Nafat pada tahun 467. Sedangkan menurut kitab Syiaru A'lami An-Nubala karyanya Imam Az-Zahabi itu menyebut bahwa Abdul Haq Al-Isbili itu lahir pada tahun 510 atau dalam versi lain di dalam kitab karya Imam Az-Zahabi itu ada yang menyebutkan 514. Nah, kemudian Gus Rumel memberikan komentar di dalam laman komentar video saya yang membahas tulisan beliau. Nah, di situ kami saling balas komentar, sahabat bisa rujuk sendiri ya. Nah, pada akhirnya kemudian Gus Rumel mengedit tulisan beliau yang ada di laman komunitas channel YouTube-nya Pamitnya Ngantor yang tadinya pada tahun 476 Hijriah Abdul Haq Al-Isbili mendapatkan ijazah hadis dari Abul Qasim An-Nafat. Nah, dirubahlah menjadi redaksi pada tahun 542 Hijriah Abdul Haq Al-Isbili mendapatkan ijazah hadis dari Abdul Aziz yang pada tahun 467 Hijriah mendapatkan ijazah dari Abul Qasim An-Nafat. Jadi ada satu perawi di situ yang diloncati oleh Gus Rumel, sahabat ya, di tulisan sebelum diedit. Akan tetapi sebetulnya itu tidak menjadi masalah, sahabat. Justru yang menjadi masalah saya di tulisan beliau yang sebelum diedit itu titik poin tahun ketika menyebut bahwa Imam Abdul Haq Al-Isbili mendapatkan suatu ijazah hadis. Padahal beliau lahirnya pada tahun 510 atau 514 dalam versi yang lain. Nah, ini kan menjadi keanehan. Dan ketika Gus Rumel menyebut bahwa Abdul Haq Al-Isbili mendapatkan sanad ijazah hadis pada tahun 467 itu sudah sesuai dengan redaksi Arabnya. Artinya redaksi Arabnya di isnad manuskrip asli itu ya memang segitu tahunnya. Yang beliau tampilkan Arabnya ya memang tahun itu. Betul itu Arabnya, meskipun ada satu lompatan rawi ya yang itu juga perlu diklarifikasikan sebetulnya. Jadi Abdul Haq Al-Isbili itu memang sudah betul di situ di dalam tulisan Arab beliau mendapatkan satu ijazah hadis qiraatan alaihi wa ana asma'u pada tahun 467. Jadi pada tahun 467 menurut tulisan sebelum diedit yang versi Indonesia maupun Arabnya itu sudah pas. Dan itu yang saya permasalahkan justru. Kenapa kok sampai ada
perbedaan tahun dengan kitab Syiarul A'lam An-Nubala. Nah, itu yang menjadi titik poinnya, sahabat. Lalu kemudian dieditlah oleh Gus Rumel yang tadinya pada tahun 467 Abdul Haq Al-Isbili mendapatkan ijazah dari Abdul Aziz yang sebetulnya ya meskipun di tulisan akhirnya itu dari Abdul Qasim An-Nafat, akan tapi kebenaran tahun Abdul Haq Al-Isbili mendapatkan ijazah pada tahun itu memang sudah sesuai sahabat dengan Arabnya. Nah, kemudian dirubah menjadi tahun 542 Abdul Haq Al-Isbili mendapatkan ijazah dari Abdul Aziz bin titik-titik. Nah, itu malah justru menjadi satu yang perlu kita bahas secara cermat, sahabat. Bagaimana kita membahas? Nah, ini sahabat perhatikan. Di versi Arabnya, sahabat. Ini yang sudah ditambahi oleh beliau, yang sudah diedit. Di situ diawali Anba'ana Abdul Haqqi bin Abdurrahman bin Abdullah bin Al-Husain bin Sa'id Abu Muhammad Al-Ishbili qira'atan alaihi wa ana asma'u fi akhiril muharrami sanata 542. Qala. Nah, ini kita preteli satu-satu, sahabat, biar nanti jelas. Anba'ana bercerita kepada kami. Siapa kami di sini? Yaitu seorang muhaddis yang hari ini masih dirahasiakan oleh Gus Rumel, belum di-share ke publik maksudnya. Jadi ada seorang muhaddis ini yang masih rahasia, sahabatnya. Anba'ana bercerita kepada kami. Siapa yang bercerita kepada kami? Yaitu Abdul Haqqi ila akhirihi, saya ringkas saja, Al-Isbili. Bercerita kepada kami Abdul Haq Al-Isbili. Qira'atan alaihi wa ana asma'u. Secara qira'ah dan saya mendengarnya. Kalau qira'atan alaihi wa ana asma'u, nah ini di dalam ilmu metode periwayatan hadis, sahabat bisa buka sendiri qira'atan alaihi wa ana asma'u, dan ini saya tidak bahas panjang-panjang ya, saya jelaskan saja. Intinya adalah di situ ada seorang muhaddis mendapatkan ijazah dari siapa? Dari Abdul Haq Al-Isbili secara qira'atan wa ana asma'u. Jadi ini kalau secara metode periwayatan sudah sahih lah seperti itu, sahabat ya. Qira'atan alaihi wa ana asma'u fi akhiril muharrami sanata 542. Jadi pada tahun 542 akhir Muharram itu ada seseorang muhaddis yang namanya belum dipublish oleh Gus Rumel, itu mendapatkan ijazah dari Abdul Haq Al-Isbili secara qira'atan, secara bacaan. Jadi ada yang membaca, kalau qira'atan itu ringkasnya gini, sahabat, kayak metode sorogan, baik itu yang sorogan seorang muhaddis ini kepada Abdul Haq Al-Isbili maupun ada orang lain yang membaca tapi satu majelis, dan al-muhaddis yang mendapatkan riwayat dari Abdul Haq Al-Isbili ini mendengarkan. Nah, itu untuk panjangnya sekali lagi dipelajari di dalam metode periwayatan hadis, sahabat ya. Siapa yang mendapatkan ijazah adalah sekali lagi orang yang masih dirahasiakan oleh Gus Rumel. Jadi di sini pada tahun 542 Abdul Haq Al-Isbili yang memberikan ijazah hadis kepada seorang muhaddis. Nah, kan seperti itu. Jadi itu kejadian 542. Seharusnya tulisan Gus Rumel yang sudah diedit ini, yang sudah editan, itu kan tidak sesuai dengan redaksi Arabnya ini. Kalau beliau menulis pada tahun 542 Abdul Haq Al-Isbili mendapatkan ijazah dari Abdul Aziz, yang Abdul Aziz mendapatkan ijazah dari Abdul Qasim An-Nafat, itu kan sebetulnya kurang tepat kalau kita kritis terhadap redaksi ini. Nah, yang betul bagaimana? Nah, kita lanjutkan, sahabat. Qala haddatsana Abdul Aziz bin titik-titik. Nah, ini titik-titik karena menurut Gus Rumel tulisan manuskrip aslinya itu tidak bisa terbaca, sahabat ya. Kemudian kita lanjutkan bin Mudirah qira'atan alaihi bi Baghdad sanata 467. Nah, ini jelas. Kemudian Abdul Haq Al-Isbili ini berkata, jadi ini isnadnya jelas di sini ya. Jadi ada seorang muhdis mendapatkan cerita dari Abdul Haq Al-Isbili pada tahun 542
Nah, kemudian Abdul Haq Al-Isbili itu berkata bahwa Abdul Haq Al-Isbili itu mendapatkan ijazah dari Abdul Aziz bin bin Mudirah pada tahun 467. Berarti kan tulisan Gus Rumel yang versi Indonesianya sebelum diedit itu malah yang betul. Jadi memang betul Abdul Haq Al-Isbili di dalam matan atau syahid Arab yang beliau tampilkan dari manuskrip asli menyebut bahwa 467 Abdul Haq Al-Isbili mendapatkan ijazah hadis, itu malah justru sebetulnya yang betul. Makanya saya mempermasalahkan yang itu, sahabat. Tetapi ketika diedit malah menjadi Abdul Haq Al-Isbili mendapatkan ijazah dari Abdul Aziz, nah ini kan malah menjadi masalah baru lagi. Padahal di redaksi Arabnya itu sudah jelas Abdul Haq Al-Isbili mendapatkan hadis dari Abdul Aziz bin yaitu pada tahun 467. Nah kan itu jadi masalah, sahabat. Tapi wallahu a'lam ya, mungkin Gus Rumel punya pemahaman lain dari sini. Dan ya bocoran sedikit, kami kemarin itu sudah bertemu silaturahim dan berbincang-bincang masalah ini. Dan saya tidak mau membahas panjang lebar mengenai itu, akan tetapi kita fokus saja di redaksi Arab yang sudah beliau tampilkan ini. Begitu, sahabat. Dan perlu diakui, sahabat, bahwa Gus Rumel itu memang memiliki banyak sekali manuskrip. Dan kritis kita ya harus lebih ditingkatkan lagi lah, seperti itu. Sekian, sahabat, dan pada akhirnya semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami. Kalau misalnya nanti belum paham apa maksud dari yang saya sampaikan ini, nah silahkan komentar di laman komentar. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.